Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati, boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Kita hari ini belajar firman Tuhan tentang, saya kasih tema, respon yang benar. Respon adalah sikap atau tindakan yang muncul karena adanya rangsangan dari luar atau ada sesuatu yang terjadi di luar, baik yang kita lihat, kita dengar, ataupun kita rasakan. Contohnya, kalau kita sedang di luar, tiba-tiba ada angin kencang, pasti mata kita langsung otomatis merespon untuk menutup supaya mata kita nggak kena debu. Tangan kita langsung mendekap seperti ini ya, supaya kita nggak kedinginan. Itu adalah respon yang nampak saat mata kita, tangan kita, atau kulit kita merasakan kedinginan ya dari angin yang sedang muncul gitu. Nah, begitu juga saat nama kita dipanggil, saat kita mendengar, atau saat WL tadi bilang, mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, kita meresponi dengan apa? Kita ikut bernyanyi, kita ikut menyembah Tuhan gitu ya. Sama halnya juga seperti kita saling sapa gitu ya, shalom, kita akan merespon. Karena apa? Kita dengar nama kita dipanggil atau kita mendengar ada perintah gitu ya, kita merespon. Nah, pada hari ini yang kita mau belajar adalah respon kita saat menghadapi masalah. Ada dua respon, ya, ada respon negatif, ada juga respon positif. Yang pertama, respon yang harus kita miliki saat menghadapi masalah adalah tetap tenang, jangan panik. Coba katakan, tetap tenang, jangan panik. Ya, saya melihat dalam Mazmur Kemute. Suaranya kemute. Sorry. Ya. Mazmur 131 ayat 2 berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Gaya bahasa dan alur tulisan dari Mazmur ini mengindikasikan bahwa Daud sebagai penulis telah mengalami sesuatu yang memicu dirinya untuk senantiasa sungguh-sungguh merenung, untuk senantiasa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, sekaligus dia menelusuri dan memeriksa jiwanya secara jujur. Kalau kita baca di ayat 1 ya, jiwaku, ya Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ya, saat hendak berdamai dengan situasi yang sedang dialami oleh Daud, ia menemukan kepuasan seperti yang dialami seorang anak kecil yang merasa nyaman dan tenang hanya berbaring dekat dengan ibunya. Dia menggambarkan ketenangan dengan Tuhan itu seperti anak kecil yang berbaring dekat dengan ibunya. Satu kali anak saya jatuh ya, yang umur 2 tahun, karena dia sedang aktif-aktifnya ya. Lagi lari-lari dia jatuh, lututnya berdarah gitu. Saya sebagai ibunya, saat dia melihat dia jatuh gitu ya, lari-lari, pasti saya langsung peluk dia, saya tenangkan dia. Dan waktu dia nangis, saat dia nangis itu, waktu dia jatuh dia nangis, tapi saat saya peluk, saya tenangkan, it's okay, nggak apa-apa, besok larinya pelan-pelan ya. Pasti dia nangisnya tuh langsung berhenti. Karena apa? Dia merasa tenang, saya sudah dipeluk sama mami. Kata mami, it's okay, nggak apa-apa. Ya, seperti itulah Daud menggambarkan ketenangan di dalam Tuhan. Untuk itu, saat kita sedang menghadapi masalah, diperlukan respon kita adalah tenang, jangan langsung panik. Karena kalau kita nggak tenang, pikiran kita akan kacau. Kita akan mikir yang enggak-enggak. Kita akan mikir yang aneh-aneh. Tapi saat kita tenang, ya, pikiran kita juga ikut tenang. Hati kita ikut tenang. Kata menenangkan di sini ada terjadi, bukan hanya tenang seperti, oh oke, kalau ada masalah kita harus duduk diam, tenang, nggak ngapa-ngapain. Tapi saya melihat di sini adalah menenangkan diri, terjadi koneksi dengan Tuhan. Ada hubungan yang terjadi dengan Tuhan. Ya, Daud itu adalah seorang yang intim dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Daud ingin sampaikan kepada kita, tenangkan diri. Tenangkan diri itu bukan hanya duduk diam, nggak ngapa-ngapain, tapi terjadi koneksi dengan Tuhan. Mungkin kita mengucap syukur, menyembah Tuhan. Dari situlah hati kita mulai tenang. Akhirnya kita merasakan dekapan Tuhan itu. Ya, Tuhan seakan-akan berkata, tenang, aku pasti buka jalan. Kamu tenang ya.
Jadi seakan-akan Daud itu merasakan kasih Tuhan itu begitu dekat. Walaupun masalah yang dihadapi begitu besar, tapi saat kita tenang, kita akan mampu menjalaninya. Bukan berarti saat kita tenang masalah itu langsung selesai, tidak. Tapi respon kita, saat respon kita benar, ya, kita akan mampu menjalani atau menghadapi masalah yang besar yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ya. Mazmur 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apa yang kita lakukan ketika situasi kehidupan kita membuat kita terpuruk? Apa respon kita? Apakah kita marah? Apakah kita mengeluh? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tenang, tenanglah hai jiwaku. Dan ketenangan itu hanya kita dapatkan saat kita berada dekat dengan Tuhan, ya. Dunia ini tidak bisa menggantikan itu. Meskipun kita pergi ke tempat yang mungkin indah, pergi healing, ya, kata anak muda healing, tapi itu pasti kebahagiaan dunia itu, kata firman Tuhan, semu. Ketenangan dan kebahagiaan itu kita temukan hanya di dalam Tuhan. Saya pernah berdoa, walaupun saya sedang mengalami masalah, saya berdoa. Setelah berdoa tuh rasanya tenang. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami seperti itu? Setelah berdoa rasanya itu kita tenang, plong gitu, karena kita udah curahkan semua isi hati kita sama Tuhan. Dan Tuhan sedang berkata, oke, kamu jalan ya, aku nanti sertai. Itulah yang dimaksud oleh Daud. Saat kita sudah tenang, ya, kita bisa berpikir jernih, kita bisa mengambil keputusan yang baik, yang benar gitu ya. Itu yang mau kita alami. Masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau kita tetap tenang. Jangan panik, jangan takut. Mari katakan bersama-sama, tenang, jangan panik. Puji Tuhan. Yang kedua, respon apa yang kita harus miliki saat kita menghadapi masalah? Yang kedua adalah tetap percaya, jangan putus asa. Dalam Mazmur 37 ayat 3-5 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam ayat ini Daud ingin menyampaikan bahwa dalam situasi apapun yang terjadi di sekitar kita, respon kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di setiap musim hidup kita. Kemarin hari Selasa kalau nggak salah ya, saya coba follow up beberapa jemaat, saya tanya kabarnya. Ada pengantin baru, saya tanya seperti, Ci, gimana kabarnya setelah jadi pengantin baru? Wah, itulah Her, sekarang nih lagi masa-masa, dia lagi renovasi rumah baru ceritanya. Ini ngadapin tukang katanya gitu. Tukangnya disuruh kerja seminggu harus beres, tapi molor jadi 3 minggu. Kesel liatnya. Dia cerita seperti itu. Oh, oke, nggak apa-apa Ci, biasa ya, masih pengantin baru ngalami drama tukang. Akhirnya singkat cerita saya bilang, tetap semangat ya Ci ya, ke depan masih akan ada banyak drama. Tadi di awal ibadah doa pagi ada ngomongin drama ya. Hidup kita sudah penuh drama, kata Tante Ani ya. Ke depan akan ada banyak lagi drama-drama yang akan dilalui. Nanti kalau sudah punya anak, beda lagi, ada lagi dramanya gitu ya. Waktu masih pengantin baru mungkin kita bisa bikin status, bisa bikin posting gitu ya. Kita bikin postingan seperti ini, my superhero kita bilang gitu. Tapi kalau 5 tahun kemudian ya, setelah punya anak, superhero-nya bangun nggak waktu anaknya nangis? Bangun nggak nolongin istrinya? Apa dia tertidur gitu ya? Ya kan, mana superhero-nya? Ya, jadi semua itu ada masanya, tapi gimana kita meresponinya? Apakah waktu kita ada masalah, kita meresponinya berhenti percaya kepada Tuhan? Kalau orang sudah berhenti percaya kepada Tuhan, akan mengganti kepercayaannya kepada yang lain, ya, bisa kepada dirinya sendiri, pengertiannya sendiri, ya. Kemarin saya belajar tentang filsafat, ya. Ada orang yang sudah nggak percaya sama Tuhan itu karena dia berfilsafat bahwa pengertiannya dia itu yang benar, ya. Ada filsafat atau teori konspirasi mengatakan Tuhan Yesus itu tidak mati. Dan Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari kematian, mayatnya dicuri.
Atau ada lagi mengatakan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang disalibkan itu, tapi digantikan sama seseorang gitu. Saya nggak usah sebut namanya, seseorang gitu. Nah, ada teori-teori seperti itu yang bisa mengganggu iman percaya kita. Untuk itu, iman percaya kita harus senantiasa kita bangun lewat doa pagi. Kita sering dengar firman yang ganti-ganti ya temanya gitu ya. Itu akan menguatkan kita, akan membangkitkan iman percaya kita. Karena apa? Kalau kita sudah berhenti percaya, kita akan mengganti kepercayaan itu dengan pengertian kita sendiri. Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Kita akan mengandalkan kehebatan kita. Karena itu, mari kita harus tetap percaya lewat pembacaan firman ya, setiap hari, seperti yang saya bilang, menguatkan kita sehingga masalah apapun yang kita hadapi tidak bisa menggoyahkan iman percaya kita ya. Lewat kalau kita mau lebih serius, kita bisa belajar tentang firman Tuhan supaya pas semakin dalam, semakin ngerti, sehingga orang nggak bisa menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Seperti kita kan hari Sabtu mau kumpul nih, gathering. Kita percaya sama Pak Roni, sorry ya Pak yang saya sebut nama, percaya sama Pak Roni atau Om David gitu ya, kita kumpul ya, gathering hari Sabtu, kita kumpul di JW 54. Saya percaya setiap kita semua di tempat ini percaya sama apa yang disampaikan oleh Pak Roni dan juga Om David, dan saat nanti kita sampai di sana, kita percaya di sana pasti tempatnya nyaman, tempatnya aman, makanannya pasti enak. Kenapa kita bisa percaya? Karena ya kita tahu yang ngomong adalah Pak Roni dan Om David, mereka sudah survei. Tapi bagian kita adalah hanya untuk mengikuti perintah yang disampaikan dan kita percaya sepenuhnya tanpa kita harus perlu buktinya. Mana buktinya Pak Roni makanannya enak? Mana buktinya Pak Roni kalau di sana tempatnya itu aman? Tanpa kita tahu, tanpa kita perlu buktinya gitu ya. Apalagi sama Tuhan Yesus. Tuhan sudah kasih nyawanya buat kita. Kurang bukti apa lagi untuk kita percaya sama Tuhan? Nyawanya saja Dia berikan, apalagi pergumulan kita, apalagi setiap keperluan kita. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi hari ini, tetap percaya kepada Tuhan, jangan putus asa. Setiap kita memiliki masalah yang berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Untuk itu kita juga harus memiliki respon yang sama, yaitu apa? Tetap percaya. Bukan soal masalah besar atau kecil, tapi gimana kita meresponinya. Meresponnya dengan apa? Tetap tenang dan tetap percaya. Saya akhiri dengan pantun. Setiap hari ikut doa pagi, sebelum matahari terang bersinar. Masalah apapun yang kita hadapi, mari miliki respon yang benar. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya.